Mulai November tahun 2023 kalian stop bayar pinjol kredit pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buatkan semua nasabah kredit pintar mulai November tahun 2023 ini. Mulai sekarang kalian stop bayar pinjol kredit pintar. Nah, kenapa saya larang kalian untuk bayar pinjaman kalian di pinjol kredit pintar ini? Nah, jadi buat kalian yang gak bayar atau bayar di pinjol kredit pintar ya, kan wajib sekali simak video ini. Dan mohon untuk jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, baik, kenapa sih saya larang kalian untuk membayar pinjaman kalian di kredit pintar? Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kalian bayar atau bayar di pinjol kredit pintar. Nah, kenapa saya larang kalian untuk bayar pinjaman kalian di pinjol kredit pintar ini? Pasti ada alasannya. Nah, untuk alasannya saya akan sebutkan satu persatu ya. Nah, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Buat kalian yang gak bayar atau bayar di pinjol kredit pintar, untuk tidak membayar pinjaman kalian di kredit pintar kalau kalian mengalami hal-hal yang saya sebutkan ini. Jadi kalau kalian tidak mengalami hal-hal yang saya sebutkan ini, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya, mau membayar atau tidaknya pinjaman kalian di pinjol kredit pintar ini. Tapi kalau kalian mengalami hal-hal yang saya sebutkan, barulah kalian gak bayar atau bayar di pinjol kredit pintar ini, atau pinjaman kalian enggak usah dibayar. Nah, apa sih alasan-alasannya kenapa kita dilarang untuk bayar pinjaman pinjol di kredit pintar ini? Oke, jadi untuk alasan yang pertama yaitu tentang teror meneror. Maksudnya teror meneror seperti apa? Maksudnya seperti ini ya, yang gak bayar atau bayar di pinjol kredit pintar kan sudah jelas pasti diteror oleh DC kredit pintar. Nah, kalau kalian tidak tahu ya, kalian berpikir itu sah-sah saja karena kita gak bayar di pinjol kredit pintar, berarti kita sah saja diteror oleh DC kredit pintar ini. Nah, tapi sebenarnya itu tidak sah bagi aturan OJK, atau lebih tepatnya itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK kalau terornya secara terus-menerus. Maksudnya secara terus-menerus seperti apa? Contohnya seperti ini, sehari bisa 200 telepon, bahkan sehari bisa spam telepon dan spam SMS. Nah, kalau teror DC kredit pintar seperti itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Pihak OJK hanya memperbolehkan untuk mengingatkan saja, yaitu 1-2 telepon atau sampai 10 telepon. Kalau sampai ratusan telepon itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, dan itu juga untuk alasan yang pertama. Apakah kalian mengalami hal itu? Pasti sudah jelas mengalami untuk hal yang pertama ini. Nah, kita langsung saja untuk alasan yang kedua. Untuk alasan yang kedua yaitu mengancam kalian. Maksudnya mengancam seperti apa? Maksudnya mengancam saat kalian gak bayar atau bayar di pinjol kredit pintar ini. Pasti sudah sering ya buat kalian nasabah pinjol kredit pintar, apalagi kalau kalian gak bayar sudah sering kalian diancam oleh DC kredit pintar. Seperti misalnya keluarga kalian akan diginikan atau orang tua kalian akan diginikan. Nah, kan itu sudah jelas mengancam kalian ya. Nah, kalau DC kredit pintar mengancam kalian seperti itu ya, nah kalian gak bekerja saja pinjol kredit pintar ini. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK, di mana pihak OJK ini melarang semua DC pinjol legal atau semua DC finansial itu mengancam nasabah yang gak bayar atau bayar di pinjol legal. Jadi kalau DC kredit pintar ini mengancam kalian, fix mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Kalau sudah mengancam seperti itu, kalian gak usah bayar pinjaman kalian di kredit pintar ini. Kenapa? Karena mereka juga sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Kenapa kita tidak melanggar aturan perpinjaman dengan kredit pintar ini? Nah, itu untuk yang kedua, untuk alasannya. Nah, dan untuk alasan yang ketiga yaitu tentang bunga pinjaman. Maksudnya tentang bunga pinjaman seperti apa? Kalian harus mengetahui ya, bunga pinjaman itu ada maksimalnya. Maksudnya ada maksimalnya seperti apa? Nah, di sini saya akan contohkan supaya kalian paham ya. Contohnya seperti ini, misalnya kalian gak bayar atau bayar di pinjol kredit pintar, jumlah pinjaman kalian itu 1 juta ya. Nah, kalau kalian gak bayar 1 juta, nantinya bunga pinjaman kalian maksimalnya yaitu 50% dari jumlah pinjaman kalian. Berarti bunga pinjaman kalian itu 500.000. Jadi hutang kalian akan bertambah menjadi 1.500.000. Nah, itu untuk bunga yang normal atau itu untuk bunga sesuai aturan OJK. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalian gak bayar 1 juta, tiba-tiba bunga pinjaman kalian menjadi 4 juta dan total hutang kalian menjadi 5 juta. Nah, kalau seperti itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, kalau kredit pintar seperti itu ya, kalian gak bayarkan saja, kalian enggak usah bayar karena bunga pinjamannya tidak sesuai dengan aturan OJK. Nah, jadi itulah alasan-alasannya ya, kenapa saya larang kalian untuk membayar pinjaman kalian di pinjol kredit pintar ini. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar.
Tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau keadaan kalian tidak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis, kalian galbaikan saja, kalian nggak usah bayar. Nah misalnya seperti ini ya, kan mengalami 3 hal tersebut. Tapi kalian takut saat galbay atau buy di pinjol Kredipitar ini, karena Kredipitar ini memiliki DC lapangan atau PC. Nah kalian nggak usah takut ya, kalian harus mengetahui DC lapangan Kredipitar ini atau PC itu tidak menyebar di seluruh Indonesia. DC lapangan Kredipitar ini hanya mengarungi Pulau Jawa saja. Jadi di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, di Bali, di Sulawesi dan lainnya, itu yang di Pulau Jawa kalian tidak akan didatangi DC lapangan Kredipitar ini. Nah dan buatkan juga yang tinggal di daerah Jawa ya atau di Pulau Jawa, kalian nggak usah takut akan didatangi DC lapangan Kredipitar. Nah kalau kalian masih takut, kalian simak saja video saya yang ini. Nah saya berjamin ya, kalau kalian simak video saya yang itu, saya berjamin kalian tidak akan lagi takut tentang DC lapangan Kredipitar. Kenapa? Karena di video tersebut saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan kredit pintar ya, seperti bagaimana cara menghadapinya dan lain-lain. Intinya saya berjamin kalian tidak akan ketakutan lagi. Nah jadi itulah untuk alasan-alasannya kenapa saya larang kalian untuk bayar pinjaman kalian di kredit pintar. Tapi itu berlaku untuk kalian yang mengalami. Tapi kalau kalian tidak mengalami, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya, mau bayar atau tidaknya. Di sini saya hanya menyampaikan saja. Oke, jadi begitu saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau buy di pinjol Kredipitar ini. Oke, saya Goni Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.